Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hafal Al-Quran itu hanya sedikit. Di antaranya Ubay bin Ka'ab itu hafal Quran, Abdullah bin Mas'ud hafal Quran, kemudian Zaid ibn Sabit hafal Quran. Dari kalangan wanita yang terkenal hafal Quran, wanita pada zaman Nabi, Ummu Waraqah, yang terkenal Ummu Waraqah radhiyallahu anhu, pernah mendapatkan evaluasi dari Sayyidina Umar kalau pada zaman Nabi itu lebih mudah mengamalkan daripada menghafalkan. Pada akhir zaman lebih mudah menghafalkan daripada mengamalkan. Jadi berbeda. Kalau dulu ulama itu satu ayat itu belum pindah ke ayat berikutnya sebelum diamalkan. Imam Mujahid belajar Al-Quran pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Itu satu ayat belum naik ke ayat berikutnya kalau belum diamalkan. Jadi cukup lama. Maka ada ulama namanya Fudail bin Iyad, semalam itu sholat hanya satu ayat. Jadi satu ayat diulang-ulang terus, dipuaskan. Karena dari satu ayat ini melahirkan inspirasi, beribu-ribu inspirasi. Keikhlasan meningkat dari satu ayat, kekhusyuan meningkat dari satu ayat, kesehatan meningkat dari satu ayat, kecerdasan meningkat dari satu ayat, kebahagiaan meningkat dari satu ayat. Maka satu ayat itu diulang-ulang terus. Itu tradisi pada zaman sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhu. Berbeda dengan kita. Kita pelajari terus, hafal seluruhnya, tapi mungkin masih sedikit yang kita amalkan, masih sedikit yang kita fahami, masih sedikit yang kita renungkan, apalagi kita aplikasikan dalam kehidupan. Tentunya lebih jauh. Karenanya pada kesempatan malam ini kami akan membahas Al-Quran dan kehidupan akhir zaman. Temanya ya, Al-Quran dan kehidupan di akhir zaman. Al-Quran itu kalau kita hitung titiknya, bak titiknya berapa ibu-ibu? Bak titiknya berapa bak? 1. Kalau tak titiknya berapa? Kalau sak titiknya berapa? Kalau seluruh Al-Quran titiknya berapa? Seluruh Al-Quran. Itu ada ulama namanya Ibnul Jauzi, di dalam risetnya namanya Ulumul Quran, beliau menulis buku namanya Fununul Afnan fi Ulumil Quran.
Dulu ada ulama yang menghitung titiknya saja itu 1.025.000 lebih 30 titik. Berapa titiknya? 1.025.000 lebih 30 titik. Nanti dihitung lagi ya, insya Allah dihitung lagi. Itu titiknya Al-Quran. Titik yang sebanyak ini, kalau kita lihat dari titik yang pertama itu ba, Bismillah, itu titik pertama dalam Al-Quran. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, itu titik pertama. Titik yang terakhir adalah manusia, minal jinnati wan nas. Jadi titik yang terakhir adalah manusia. Jadi Al-Quran ini ditutup dengan manusia, bukan binatang. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir minal jinnati wan nas. Ternyata penutupan ayat Al-Quran adalah manusia. Akan tetapi dalam psikologi Al-Qur'annya, kita akan membaca dalam psikologi Al-Qur'annya. Dalam psikologi Al-Qur'annya, tentu kita merenung kenapa yang dipilih nas. Jadi manusia sebagai penutup dalam tema Al-Quran, terakhir manusia, itu titik nas di antara 1.025.030 titik dalam Al-Quran. Yang dipilih adalah nas manusia. Kenapa demikian? Karena nas itu kalau kita potong, dipisah, alnya dipisah, al kemudian nas, nas itu artinya lupa. Kenapa dipilih nas? Karena dalam ilmu tanasubul Quran, itu satu ilmu khusus, mungkin sudah diajarkan atau belum, namanya ilmu tentang korelasi Al-Quran. Itu ilmu penemunya adalah Fakhruddin Ar-Razi. Dalam tafsirnya, tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi atau Razis atau Rais atau tafsir Al-Kabir. Nah, dalam hal ini nas itu lupa. Nas manusia, tapi nas itu nasin dari kata nasia, lupa. Kenapa demikian? Karena di depannya itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, karena berhubungan dengan waswas. Waswas inilah yang menyebabkan manusia lupa. Oleh karena itu, pada akhir tema Al-Quran adalah manusia yang hubungannya dengan sifat lupa. Itulah kehidupan manusia pada akhir zaman. Banyak lupa. Lupa dengan agamanya sendiri, lupa dengan gurunya, lupa dengan ulamanya, lupa dengan nabinya, bahkan lupa dengan akhiratnya. Masya Allah, itu Al-Quran. Kami belum pidato ini, baru muqaddimah. Pidatonya nanti, insya Allah. Kami lanjutkan. Manusia yang lupa itu ada kalanya lupa karena gangguan akalnya. Kecelakaan menjadi lupa, saraf otaknya terganggu menjadi lupa. Lupa yang seperti ini adalah tobaan, tobi'iyah, lupa yang natural, lazim, tobi'i, natural.
Orang yang seperti ini masih bisa mengamalkan Al-Quran dan dimaafkan oleh Allah. Membacanya kadang salah, tapi dia cinta Al-Quran. Daripada membacanya benar, tapi dia membenci Al-Quran. Ada juga. Ini orang membacanya masih salah, tapi dia benar dalam membaca Al-Quran. Sebagai contoh, dulu itu ada ulama, Masya Allah, namanya adalah Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban Ar-Ra'i itu ulama yang kerjanya mengembala kambing, bukan orang yang profesional, orang dosen atau guru besar, tapi beliau ini ulama yang ditakuti Imam Syafi'i, disegani Imam Syafi'i, dihormati Imam Syafi'i. Karena apa? Di depan para ulama dia tidak kelihatan ulama, bisa. Tapi ketika ulama menghadapi kesulitan, dia akan tampil sebagai ulama. Namanya Syaiban Ar-Ra'i. Jadi kalau sehari-hari tidak seperti ulama, tapi begitu ulama ada kesulitan suatu masalah, akan lari pada beliau, akan berlindung pada beliau, akan tanya pada beliau, beliau menjawab. Itu namanya Syaiban Ar-Ra'i. Ada seperti ini. Di Mesir, Bu, di Mesir, bapak-bapak, itu ada ulama namanya Ali Al-Khawas. Itu buta huruf, tapi ulama. Dia tidak bisa baca tulis. Tapi saya punya bukunya, penelitiannya Imam Sya'rani, menjawab pertanyaan-pertanyaan tasawuf secara ilmiah. Risetnya Imam Sya'rani itu justru interview, wawancara dengan ulama namanya Ali Al-Khawas, menjawab berbagai macam pertanyaan, padahal itu bukan orang yang intelektual, tapi dia buta huruf, tapi menjawab masalah-masalah ulama. Kok bisa demikian? Karena yang bekerja bukan akalnya, tapi cahayanya. Jadi sekarang kalau ada orang bodoh, orang tidak bisa baca tulis Al-Quran, orang awam masih bisa kita Qurankan, masih bisa kita program menjadi manusia Al-Quran, meskipun orang awam. Ali Al-Khawas itu orangnya buta huruf, tapi sebagai ulama. Di antaranya, Bu, punya teori memproduksi ulama. Ini saya sampaikan sekarang bagaimana teori seks yang melahirkan ulama. Menurut Imam Ali Al-Khawas, ini orang buta huruf. Supaya orang itu melahirkan ulama ketika berhubungan seks suami istri, itu memorinya diatur. Jadi ketika berhubungan seks, itu memorinya mengingat ulama yang dikagumi. Maka nanti bayi yang lahir itu akan ada kemiripan dengan ulama yang dikagumi, yang sudah lama ada di memori otaknya. Jadi misalnya begini, orang itu mengagumi penyanyi, sampai sehari-hari yang dikagumi itu penyanyi. Maka begitu hubungan seks suami istri, nanti bayinya itu menjadi penyanyi, karena dulu memori otaknya itu penyanyi. Kalau yang dikagumi itu adalah orang yang suka dunia, maka begitu hubungan seks suami istri, anaknya lahir suka dunia. Karena memori otaknya ini bareng ketika melakukan hubungan seks suami istri.
Maka di situ Imam Ali Al-Khawas memberikan saran kalau hubungan seks suami istri mengingat Imam Syafi'i. Dia tidak tahu Imam Syafi'i siapa, pokoknya Imam Syafi'i itu ulama besar, seorang walinya Allah, seorang ulama besar. Ingatlah Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas Sapuro, ingatlah Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah Al-Attas Sapuro, ingatlah Badim Yati Kedawung Comal, itu orang ahli Quran, seorang waliullah, seorang ulama besar, ya kan? Itu Badim Yati Comal ya, Badim Yati Kedawung Comal, itu seorang walinya Allah, seorang ulama ahli Al-Quran, diingat dalam memori, maka nanti akan lahir bayinya itu manusia Al-Quran. Itu teorinya Ali Al-Khawas. Teori ini ditemukan oleh beliau, dan beliau itu buta huruf. Ini orang yang diberikan Allah kekurangan buta huruf, tapi diberikan ilmu oleh Allah. Nah, pada akhir zaman ini banyak orang awam. Maka orang awam ini yang tidak terpelajar, tidak bisa baca tulis Al-Quran, jangan dibiarkan tidak tahu Al-Quran. Insya Allah orang awam pun masih bisa menikmati Al-Quran. Apalagi seperti ini, anak-anak yang terdidik, urut, ya, itu pertama. Yang kedua, manusia lupa itu karena kurang zikir. Lupanya itu karena kurang zikir. Apa akibatnya kurang zikir? Dia akan dimiskinkan oleh Allah. Apabila kurang zikir, dimiskinkan oleh Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku Allah, maka aku berikan pada orang itu kehidupan yang sempit, dimiskinkan oleh Allah, difakirkan oleh Allah, disempitkan oleh Allah rizkinya. Karena apa? Lupanya karena kurang zikir, bukan karena kekurangan kecerdasan akal, tapi kurang zikir. Nah, sekarang ini banyak orang yang ahli Quran tapi justru kurang zikir. Kurang apa ibu-ibu orientalis itu? Orientalis itu ahli Quran tapi tidak mau sholat, tidak mau puasa, hafal Quran. Saya punya kitab-kitab yang disusun oleh non-muslim, kitab-kitab besar syariat yang disusun oleh non-muslim. Jadi dia ulama tapi tidak dapat hidayah oleh Allah, ulama tapi nggak dapat hidayah. Jadi dia banyak ilmu karena tidak zikir. Ada satu ulama pernah datang ke sini belum? Syekh Rojab. Syekh Rojab itu Bu, di Syria, baru saja meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Dia penulis tafsir Quran namanya Tafsir Ar-Raghib. Tafsir Ar-Raghib karya Syekh Rojab. Kalau di Syria yang terkenal kan Dr. Wahbah Zuhaili yang punya kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, yang punya Tafsir Munir 32 juz. Tapi ada lagi Syekh Rojab Syria, itu saya baca di tafsirnya Bu, Masya Allah. Di Palestina itu Bu, di Syria pernah ada ulama ngajar kitab di Masjid Umawi, di mana masjid itu masjidnya Imam Nawawi. Itu kalau buang hajat WC-nya dibuka. Aneh kan? Seorang ulama ngajar kitab di Masjid Umawi, kalau dia buang hajat auratnya dibuka, WC-nya dibuka, pintunya dibuka, ditunjukkan auratnya. Padahal ini mengajar ulama besar.
Ternyata dia adalah Yahudi. Ternyata apa? Ternyata Yahudi, bukan Muslim. Ini ahli Quran tidak berzikir, baca Al-Quran tidak berzikir, lupa dalam arti tidak berzikir. Sudah dua ya. Yang ketiga, lupa pada akhir zaman, kehidupan orang akhir zaman. Lupa dari Allah karena selain Allah. Lupa dari Allah karena selain Allah. Saya akan tanya, kalau ada sholat tahajud tengah malam, kemudian ada urusan dunia tengah malam, mana yang lebih diutamakan? Tentu urusan dunia. Urusan dunia. Saya tanya ibu-ibu, ayahnya ibu-ibu ini memberikan warisan surat tanah dengan warisan surat-surat Al-Quran, mana yang lebih disukai? Saya tanya, warisan surat tanah dengan warisan surat-surat Al-Quran, disuruh milih, yang dapat surat tanah tidak dapat surat Quran, yang dapat surat Al-Quran tidak dapat surat tanah. Milih mana itu? Milih surat apa? Surat tanah. Iya kan? Milih surat tanah. Kemudian dalam kehidupan kita, punya menantu hafal Quran tidak dapat kerjaan, dengan direktur bank tidak pernah sholat, mana yang lebih disukai? Punya menantu direktur bank tapi tidak pernah sholat, yang satu menantu ahli Quran tapi menganggur, tidak bekerja, mana yang lebih diistimewakan? Ini juga godaan, Pak. Godaan ini. Disuruh memilih. Kalau pagi hari itu kita membaca Al-Quran, itu interaksi dengan Allah. Sahabat Nabi itu tidak keluar rumah sebelum melihat Al-Quran. Jadi keluar rumah, Quran dibuka dulu, baru keluar rumah. Semua sahabat Nabi. Jadi beliau tidak keluar rumah sebelum ada hubungan dengan Al-Quran, tiap hari begitu. Nah, kalau kita ini tidak mau tidur, bangun tidur, bahkan dalam tidur mimpi membaca Al-Quran dengan mimpi menerima uang, lebih nikmat mana ya? Mimpi membaca Al-Quran dengan mimpi menerima uang, lebih nikmat mana itu? Lebih nikmat mimpi menerima uang. Itulah dunia akhir zaman. Maka di sini saya tegaskan bahwa Al-Quran memberikan kata kuat. Ada kata kuat. Berapa kali kata kuat dalam Al-Quran? 29 kali. Kuwatan. Kata kuat dalam Al-Quran 29 kali. Sedangkan qawi itu yang kuat, itu dalam Al-Quran 11 kali. 11 kali itu yang 9 kali itu nama Allah. Qawi, Allah Maha Kuat. Qawi, Allah Maha Kuat, itu 9 kali. Maka kalau berdoa, ya Allah, ya Qawi, ya Allah, ya Qawi, sampai 9 kali. Sesuai jumlah Al-Quran
jumlah kata qawi dalam Al-Quran itu, kalau nama Allah qawi itu 9 kali, total 11 kali, kuat itu 29 kali. Sedangkan kuwa jamak dari kata kuat, kekuatan hanya 1 kali dalam Al-Quran. Nah, kekuatan ini dalam akhir zaman adalah wa yazidkum quwwatan. Allah menambah kekuatan itu dengan istighfar. Pada akhir zaman perbanyak istighfar. Benar kita juga istighfar, salah juga istighfar, ketika kita berlaku bodoh juga istighfar, kita berlaku benar juga istighfar. Karena istighfar itu akan membukakan kekuatan. Kekuatan apa termasuk? Ketika menghadapi fitnah dunia, godaan dunia seperti ini, tahta, harta dan wanita, kita dibentengi dengan istighfar. Maka istighfar ini sebagai benteng terakhir kita. Seluruh nabi, doa yang pertama kali dibaca manusia istighfar. Belum ada doa lain. Doa pertama manusia membaca doa itu kan Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang pertama kali dibaca manusia. Belum ada doa lain. Rabbana atina fid dunya hasanah itu turun pada zaman Nabi. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu zaman Yunus alaihissalam. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin wa la tukhzini yawma yub'asun yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu Ibrahim, doanya Ibrahim. Tapi doa yang pertama kali dibaca oleh manusia adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang pertama kali dibaca oleh manusia. Itu doa pertama kali yang dibaca oleh manusia. Ini perlu saya sampaikan. Maka kekuatan itu kita butuhkan. Apa kekuatan kita? Adalah istighfar. Dengan kekuatan istighfar, baca istighfar sebanyak-banyaknya, itu akan menambah kecerdasan. Nabi kita itu astaghfirullah wa atubu ilaih tidak kurang 100 kali dalam sehari. 100 kali dalam sehari, tidak kurang dari itu. Karena itu sebagai kekuatan yang luar biasa. Di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur, ada satu tafsir Jalaluddin As-Suyuti itu mengarang tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur. Ada lagi tafsir Jami'ul Bayan karya At-Tabari, itu tafsir biriwayah. Jadi tafsir biriwayah itu Jami'ul Bayan At-Tabari, Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur, kemudian tafsir Ibnu Katsir. Nah, di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur dijelaskan manusia yang paling kuat daya ingatnya, tidak mudah pikun, itu manusia yang membaca Al-Quran dengan melihat. Ingat, manusia yang paling awet akalnya, kecerdasannya, memorinya, daya ingatnya adalah Qurra'ul Quran.
itu tidak mudah pikun. Tidak mudah pikun membaca Al-Quran, khususnya membaca Al-Quran dengan melihat, meskipun hafal, tapi usahakan membaca Al-Quran itu tetap kadang-kadang dengan melihat, meskipun hafal. Kenapa dengan melihat? Karena saraf mata kita ada hubungan dengan Al-Quran. Kalau kita membaca dengan hafalan saja, itu saraf mata kita tidak pernah aktif dengan Al-Quran. Itu dalam Al-Quran disinggung dan dikritik, kanat a'yunuhum fi dha'in an zikri, matanya tertutup tidak pernah berzikir, karena dia hanya hafalan, tidak pernah melihat sama sekali. Maka usahakan meskipun hafal itu dengan melihat tetap, kadang hafalan, kadang melihat, kadang hafalan, kadang melihat, supaya apa? Mata kita ini ada interaksi dengan Al-Quran. Kalau mata itu ada interaksi dengan Al-Quran, sarafnya bagus. Nah, kata Imam Suyuti di dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur, beliau katakan itu akalnya lebih kuat, memorinya lebih kuat, daya ingatnya lebih kuat. Sekarang ini Pak, hari ini orang mengarang tafsir Al-Quran terbesar itu diantaranya orang Ethiopia, namanya Syekh Amin Al-Harari. Dalam karyanya Khada'iqur Rawh war Raihan 33 jilid. Kalau Dr. Wahbah Az-Zuhairi Al-Fiqhul Islami wa Adillatu 16 jilid. Kemudian Ali As-Sobuni Qobas min Nuril Quran sekitar 7 jilid. Tapi sekarang masih hidup sampai sekarang orang Ethiopia, Amin Al-Harari, itu 33 jilid. Punya syarah Muslim namanya An-Najmul Wahaj 25 jilid. Punya karya syarah Sunan Ibni Majah 26 jilid. Kami sering sowan ke beliau. Ini ulama Masya Allah tidak punya rumah, sufi, thariqah, mursyid thariqah, tidak punya rumah. Di Mekah disegani orang Wahabi, segan, Sunni segan, semua menghormat karena kesufiannya. Sekarang karyanya sudah 3 yang besar-besar itu, syarah Muslim, syarah Ibni Majah, dan tafsir Hada'iqur Rawh war Raihan 33 jilid. Ini ulama Bu, sampai sekarang masih hidup. Di dunia ini kita alhamdulillah masih ditunggui oleh beliau, seorang ahli tafsir dunia, salih, waliyun min auliyaillah, masih hidup sekarang. Saya tidak berarti menafikan yang lain, tetap menghormati yang lain. Di antaranya ulama yang masih salih, yang kita junjung, yang kita gunakan kitab menjadi rujukan, kita jadikan sebagai rujukan, sebagai qudwah, sebagai panutan. Apa amalan beliau? Ini perlu dicatat. Beliau itu kalau dari rumah beliau ke Masjidil Haram itu berkilo-kilometer, mungkin 10 kilometer, tapi beliau berjalan kaki tiap hari beliau dari rumah ke Masjidil Haram. Pulang dari Masjidil Haram beliau mampir pasar, beli kangkung, beli terong, beli kacang panjang, beli korma, belanja sendiri beliau. Padahal maha guru ini, gurunya ulama. Beliau ini memang thariqahnya mengambil dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Itu guru ayah saya. Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani itu guru ayah saya. Nah, beliau ini thariqahnya dari Syekh Yasin. Ini ulama mengarang tafsir sebanyak itu, luar biasa. Nah, sekarang ini kita hidup di akhir zaman. Di Indonesia ini
Orang hafal Quran mencapai 2,5 juta. Alhamdulillah. Saya pernah pidato dengan Kiai Haji Muzadi bersama-sama. Kiai Haji Muzadi menyatakan pada kami, jumlah umat Islam Indonesia yang hafal Al-Quran insya Allah mencapai 2,5 juta. Lebih banyak daripada TNI dan Polri jadi satu. Jadi polisi sama tentara dijadikan satu, lebih banyak yang hafal Quran. Karena sekarang sudah mendekati mungkin 3 juta. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Indonesia dijaga oleh Allah, Indonesia dirahmati oleh Allah, Indonesia diberkahi oleh Allah, Indonesia dilindungi oleh Allah dengan hadirnya ulama, dengan hadirnya anak-anak kita yang hafal Quran. Ini menjadi pelindung, menjadi cagak paku buminya bangsa Indonesia. Alhamdulillah, kita bersyukur. Akhir zaman masih banyak hafal Quran. Tapi kita juga berpikir, Bu, Nabi kita menyatakan begini, aksaru munafiqi ummati qurra'uha. Kebanyakan orang munafik dari umatku adalah ahli Quran. Prihatin sekali kita. Aksaru munafiqi ummati qurra'uha. Lebih banyak munafik, hipokritnya umatku, terbanyak dari umatku yang munafik qurra'uha, ahli-ahli Quran. Sedih kan kita ini. Memang ada, Bu, segelintir orang hafal Quran. Maka kita ditanya, orang tidak pernah sholat, ada masjid dibangun, nyumbang. Dengan orang ahli sholat tidak nyumbang masjid tapi makan uang masjid, mana yang lebih baik? Yang satu itu tidak pernah sholat, tapi kalau ada masjid dibangun dia nyumbang. Yang satu imam masjid hafal Quran, tidak nyumbang masjid, makan uang masjid, mana yang lebih baik? Lebih baik mana ini? Hafal Quran, mimpin masjid, makan uang masjid. Yang satu nyumbang masjid, bantu masjid, tapi tidak pernah sholat. Itu kalau panitia lebih suka mana? Panitianya lebih suka mana panitianya? Masya Allah. Itu akhir zaman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kata kuat sampai 29 kali dalam Al-Quran. Kata qawi sampai 11 kali dalam Al-Quran. Itu kita memang penting sekali. Karena apa? Pada akhir zaman, anak-anak kita ini, cucu-cucu kita ini, insya Allah akan menjumpai asyratus sa'ah yang besar-besar, tanda-tanda kiamat yang besar-besar. Nanti akan menjumpai masjid tidak ada orangnya, akan menjumpai mushaf Al-Quran tidak dibaca di rumah, akan menjumpai Ka'bah dicabut oleh Allah, akan menjumpai Al-Quran dicabut oleh Allah, akan menjumpai tidak ada amalan agama kecuali sholat, akan menjumpai tragedi-tragedi hari kiamat yang besar-besar. Maka kita harus bekali anak-anak kita, cucu-cucu kita ini kita bekali. Bekal ilmu itu nomor 2. Yang pertama adalah mengamalkan iman itu sendiri. Bekal ilmu nomor 2, imannya dulu sudah diilmukan, fa'lam annahu la ilaha illallah, itu memang ilmu. Tapi ilmu yang terkait iman diamalkan penuh, baru menambah ilmu-ilmu yang sifatnya sekunder. Bukan ilmu-ilmu yang primer dulu, bukan ilmu-ilmu sekunder itu didahulukan, tapi ilmu-ilmu yang urgent dulu, yang pokok dulu, terkait dengan keselamatan iman anak-anak kita,
terkait dengan keselamatan akhlak anak-anak kita, terkait dengan keselamatan rezeki anak-anak kita, ini didahulukan. Kita bayangkan Bu, orang hafal Quran rentenir, bayangkan itu akhir zaman. Kok nggak rentenir gimana? Dia pinjamkan uang dengan ada anak-annya, itu kan rentenir, tapi hafal Quran. Akhir zaman karena dia dihadapkan kehidupan yang berat, gaya hidup yang berat, dia terpaksa hidup dengan rentenir, padahal dia punya Quran. Ini prihatin sekali Bu. Anak-anak kita ini alhamdulillah di Indonesia ini Masya Allah kita berprasangka baik. Jangan sampai punya prasangka buruk dengan bangsa ini. Usahakan husnudzon dengan bangsa ini, prasangka baik, optimis baik dengan bangsa ini. Saya katakan bahwa ilmu kita ini kadang berbenturan dengan yang lain, dan kita tidak ada yang tanggung jawab. Siapa ini yang tanggung jawab? Coba bayangkan, ada pelajaran satu Fathul Qorib, satu ekonomi sekuler, diajarkan bareng. Kalau madrasah diniyah dia pakai Fathul Qorib, begitu pelajaran ekonominya sekuler bareng. Kalau Fathul Qorib mengharamkan riba, ekonomi sekuler memperbolehkan riba, diajarkan bareng dalam satu ruang. Anak-anak nanti ini pakai apa nanti akhirnya? Pakai Fathul Qoribnya atau pakai ekonomi sekulernya? Siapa yang tanggung jawab ini? Kita ajarkan menutup aurat, tutup aurat, pergaulan jangan bebas, jangan hidup feminis, apa itu kewanitaannya ditonjolkan sampai melebihi kodrat kewanitaan, hidup permisif, bebas semua. Kita tekankan jangan sampai terjadi seperti itu. Tapi pada prakteknya saya pernah didatangi tamu minta doa, Kiai saya didoakan rezeki saya berkah, pekerjaan saya berkah, usaha saya berkah. Tentunya saya doakan. Begitu saya doakan semoga usaha Bapak berkah, ekonominya berkah, kerjanya berkah, usahanya berkah. Saya lupa tanya, Bapak ini kerjanya apa? Kan belum saya tanya. Begitu saya tanya kerjanya apa Pak? Saya pemandu karaoke Kiai. Ternyata pemandu karaoke. Ada lagi perempuan bertamu ke rumah saya, minta doa, semoga usaha kami ini tidak ada yang dengki Kiai, tidak ada yang dengki Kiai, pakai jilbab dan dilindungi Allah dari orang-orang yang dengki. Ya kita doakan. Begitu saya tanya apa? Pemandu karaoke lagi. Nah, ini akhir zaman begitu. Maka Masya Allah, pergaulan anak-anak kita ini, Quran di ruang ini, sampai keluar pun masih Quran, di rumah pun masih Quran, di mana-mana masih Quran, dibawa terus Al-Qurannya. Ini namanya terdidik karena khuluquhul Quran, berakhlak Al-Quran. Sampai ada ulama yang memfokuskan Al-Quran dalam tema akhlak. Namanya tafsirnya Ruhul Bayan, bukan Ruhul Ma'ani. Kalau Ruhul Ma'ani karya Mahmud Al-Alusi, ini bukan Ruhul Bayan, Ismail Haqqi. Itu Ruhul Bayan, itu menghubungkan Al-Quran dengan tasawuf. Al-Bakhrul Madid Ibnu Ajibah
menghubungkan Al-Quran dengan tasawuf. Itu dihubungkan dengan tasawuf. Karena apa? Perhatian beliau. Saya tanya lagi, ibu-ibu tadi sore berbuka puasa minum dulu atau makan dulu? Minum dulu atau makan dulu? Padahal Al-Qur'annya tidak begitu. Kulu washrabu, makan dulu baru minum. Tapi begitu kita buka puasa, minum dulu baru makan. Itu kan terbalik dari Al-Qur'an. Al-Qur'an mengaturnya bukan begitu. Kulu, makan dulu, washrabu, kemudian minum. Tapi kalau kita buka puasa enggak, minum dulu kemudian makan. Terbalik. Terbalik kan? Terbalik dari Al-Quran. Kemudian saya tanya, kalau Rasulullah itu dulu pernah di suatu acara setelah khutbah, beliau khutbah menyuruh Bilal, beliau mendatangi jamaah ibu-ibu, tasaddaqna, bersedekah. Itu responnya waktu itu. Ibu-ibu itu tidak suka perhiasan dunia, langsung kalungnya dilepas, ali-alinya dilepas, cincinnya dilepas, anting-antingnya dilepas, perhiasannya dilepas. Karena Nabi kita mengatakan, ibu-ibu bersedekah, langsung anting-antingnya dilepas. Kira-kira kalau saya bicara sekarang begini, ibu-ibu muslimat bersedekah, yang dilepas kalungnya atau apanya? Yang enggak. Sudah beda. Refleksnya terhadap syariat itu beda. Umar bin Khattab di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu punya bab khusus dalam kitab Ihya, namanya Mu'aqabatun Nafsi, menghukum diri sendiri. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali membuat satu bab Mu'aqabatun Nafsi, menghukum diri. Jadi diri kita hukum sendiri. Contoh begini, Umar bin Khattab itu pernah sholat maghrib, ternyata bintang sudah keluar. Menyesal Umar bin Khattab, meskipun belum dikumandangkan adzan isya, tapi bintang-bintang itu sudah keluar. Masya Allah, Umar bin Khattab menyesal. Maka penyesalan itu ditutup dengan apa? Sebagian tanah beliau disedekahkan. Aku sedekahkan tanahku, aku wakafkan tanahku, karena aku terlambat sholat maghrib berjamaah. Pernahkah kita menyedekahkan tanah karena terlambat jamaah? Tidak pernah kita. Ulama dulu kalau sholat jamaah terlambat, itu banyak yang diulangi 27 kali. Menghukum diri namanya Mu'aqabatun Nafsi. Imam Abu Hanifah sebelum wafat dia berada di dalam Ka'bah. Itu baca Al-Quran, kaki yang satu diangkat, yang satu diletakkan di lantai di dalam Ka'bah. Itu dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin. Jadi Imam Abu Hanifah itu kaki yang satu diangkat, yang satu di bawah, sampai khatam Quran 30 juz. Masya Allah, ini ulama luar biasa. Kita biasa di luar. Kalau dulu luar biasa, kalau kita ini biasa di luar, kan lain, beda. Maka kekuatan itu. Terakhir kami sampaikan, ini kan pondok pesantren Al-Quran yang menyiapkan anak-anak menjawab ada ghoyah, ada targetnya. Insya Allah anak-anak ini disiapkan menjadi anak yang saleh, anak-anak yang bisa menghadapi zamannya,
memahami zamannya. Insya Allah semoga diberkahi oleh Allah, guru-gurunya diberkahi oleh Allah, asatid-asatidnya diberkahi oleh Allah, para pengasuhnya diberkahi oleh Allah, wali muridnya diberkahi oleh Allah, keluarga kita semua diberkahi oleh Allah dengan Al-Quran. Al-Quran itu Bu kan punya energi. Al-Quran kan punya energi. Al-Quran menyebut dirinya sendiri, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran punya energi, energi pengobatan. Perlu diketahui, saya pernah membaca karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu kalau kepala kita sakit, sering pusing, sering vertigo, itu kata Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur, itu bacanya ayat lau anzalna hadal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah sampai selesai. Dengan meletakkan kedua tangan di atas kepala. Jadi letakkan kedua tangan di atas kepala begini, dua tangan, dan membaca ayat lau anzalna, itu akan meringankan sakitnya kepala, penyakit apapun. Itu energi yang ditemukan Imam siapa? Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian khususnya ortopedi, ada dokter ortopedi yang datang nggak? Ortopedi tulang. Imam Suyuti lagi dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur, kalau ada tulang yang patah, kebetulan Anda ini tukang urut atau ahli tulang, sangkal putung ya, sangkal putung, atau dokter tulang, atau kita sendiri yang mengalaminya, semoga tidak mengalami, itu baca ayat terakhir surat Taubat. Bacanya apa? Ayat terakhir surat Taubat. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu ayat terakhir surat Taubah dibaca apabila terkait dengan masalah tulang. Masalah apa? Tulang. Akhir zaman. Bukan hanya logis, bukan hanya sains, bukan hanya medis, tapi energi Al-Quran dipakai. Energi Al-Quran. Akhir zaman. Tonjolkan energi Al-Quran. Itu karena dari data iman, bukan ilmiah tapi imaniyah. Kalau ilmiah, dokter tulangnya. Imaniyah, doa Al-Qurannya. Karena akhir zaman orang yang anti Islam nonjolkan ilmiahnya, orang Islam dua-duanya antara ilmiah dan imaniyah. Wa qala alladziina utul ilma wal iman. Utul ilma wal iman. Ada jalur ilmiah, ada jalur imaniyah. Dua jalur. Utul ilma wal iman. Udah berapa itu? Dua ya. Yang ketiga. Ingat saya kalau ya punya hutang banyak, maaf ini ya. Kalau punya hutang banyak bagaimana ya? Ini khusus hutang. Kalau punya hutang banyak, Rasulullah SAW itu pernah memberikan resep kepada sahabatnya. Yang cerita ini ulama Yaman dalam kitabnya Sab'atu Kutub Mufidah. Ada orang tuh dililit hutang, maka oleh Nabi disuruh salam 2 kali
Masuk rumah itu salamnya 2 kali. Pertama salam kepada Nabi. Masuk rumah salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 1. Yang kedua salam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga surat Al-Ikhlas 3 kali. Jadi ada orang yang ditumpuk utang, dibebani hutang. Maka oleh Nabi diperintahkan apa? Membaca salam pertama kepada Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, Al-Ikhlas 3 kali. Akhirnya dipraktekkan sama orang ini. Begitu dipraktekkan, rezekinya melimpah, hutangnya lunas. Sampai datang menemui Nabi, ya Rasulullah, saya bingung cara menyimpan uangnya di mana ini, terlalu banyak uang saya. Ini apa itu resepnya Nabi. Tapi jangan semata-mata ini. Nanti kalau semata-mata Al-Waqiah dibaca terus, tidak baca yang lain, malah nggak mustajab. Ini dibaca tapi juga baca yang lain. Ini namanya energi Quran. Energi apa? Al-Quran. Saya baca lagi kitabnya orang Persia. Saya baca lagi kitabnya orang Persia. Tadi terkait kesehatan, sekarang terkait sosial, hutang. Sekarang ini terkait dengan etika. Energi Quran terkait etika. Saya baca kitabnya orang Persia. Kalau anak-anak nakal, bandel, tidak cerdas, tuturannya angel, kandanannya angel, tidak nerima nasihat orang tua, mungkin ya alami ya. Itu ubun-ubunnya itu kita sentuh dengan tangan kanan menjelang tidur. Ubun-ubunnya disentuh dengan tangan kanan menjelang apa? Tidur. Dengan dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr 7 kali. Energi Quran lagi. Pakai energi Quran. Jadi anak-anaknya yang sulit ditata menjelang tidur diusap ubun-ubunnya. Kenapa ubun-ubun? Akhidum binasiyatiha. Allah pegang ubun-ubunnya. Akhidum binasiyatiha. Nasiyah. Nasiyah itu tempat menundukkan manusia. Ubun-ubun. Nanti kalau dikaji ilmiah panjang sekali tentang ubun-ubun itu. Nah, dipegang ubun-ubunnya, kemudian dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 7 kali. Insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh. Insya Allah anaknya menjadi anak yang cerdas. Insya Allah anaknya menjadi anak yang bermanfaat dunianya dan akhiratnya. Ini pakai energi Quran pada akhir zaman. Penting sekali karena ini zaman sudah banyak zaman ilmu, kemudian orang meninggalkan banyak syariat, kemudian orang dijauhkan dari nilai-nilai Islam. Sekarang kita dua-duanya imaniyah dan ilmiah, bukan hanya ilmiah tanpa iman, imaniyah dan ilmiah. Terakhir dari kami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a surat al-Humazah fi faridah." Barang siapa yang membaca surat Humazah, surat Humazah, wailun likulli humazatil lumazah, dibaca fi faridah ketika sholat wajib. Sholat wajib bukan sholat sunnah. Maka
nafawwahu ta'ala anhul faqra. Allah akan menghilangkan kefakiran, kemiskinan dari orang itu. Kemiskinannya akan dihilangkan oleh Allah, kefakirannya akan dihilangkan oleh Allah, karena merutinkan membaca surat Humazah, dibaca waktu sholat wajib. Yang kedua, wajalaba lahu rizqa, Allah akan mendatangkan rezeki pada orang itu. Yang ketiga, wadafa'a anhu mitatassu, Allah akan menolak, Allah akan melindungi dari orang itu mengalami kematian yang buruk. Insya Allah tidak mengalami kematian yang buruk. Karena apa? Membaca surat Humazah dibaca waktu sholat wajib. Ini juga energi Al-Quran, kelebihan Al-Quran banyak sekali. Itu tadi saya mengulas nas manusia titik terakhir di antara 1 juta titik, lebih 25.000 titik, lebih 30 titik. Belum kita baca titik-titik yang lain. Masya Allah. Kalau kita baca balaghahnya Al-Quran, kita akan menjumpai tafsir Al-Kasyaf, satu pasal sendiri khusus kajian Al-Quran. Mempelajari nahwu sorof, nahwunya Quran, ada kitab nahwunya Quran, dirasah di uslubil Quran 10 jilid. Untuk mempelajari ahkamul Quran, al-jami' li ahkamil Quran karya Al-Qurtubi 22 jilid. Kan lama, kita tidak mungkin menguasai semua, tidak mungkin kita menguasai, karena Al-Quran ilmunya tidak akan habis. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu, qabla an tanfada kalimatu rabbi, qabla an tanfada kalimatu Allah, qabla an tanfada kalimatul Quran. Belum habis, ilmu kita sudah habis, pena kita sudah habis, mangsi sebesar 7 samudra habis, tidak akan menghabiskan ilmu Al-Quran. Jadi ilmu Al-Quran ini kita pelajari semampunya, karena kita tidak akan mungkin menguasai Al-Quran. Cuma kita berusaha mengamalkan Al-Quran sesuai dengan petunjuk Al-Quran, terutama akhlak pada akhir zaman, terutama pada akhir zaman, akhlak dan akidah pada akhir zaman. Dekatkan anak kita, gemarkan anak kita tilawatul Quran, gemarkan anak kita itu suka Al-Quran. Jangan di rumah itu Quran kita simpan, tidak pernah kita baca. Oh, Qurannya disimpan, tidak pernah dibaca sama sekali, tidak pernah dibaca. Ini kadang-kadang ada orang jual Quran, tidak pernah baca Quran, jual Quran, tidak pernah baca Quran, jual sarong, tidak pernah sholat, dagang sarong tapi tidak pernah sholat. Kan membingungkan ya. Semoga diberkahi oleh Allah. Kami mohon maaf tidak bisa lama-lama karena kesehatan kami juga. Dan Masya Allah, saya bersyukur tujuan kami sini untuk ikut mendapatkan berkahnya Al-Quran ya. Dan semoga pondok ini dan seluruh pondoknya umat Islam di Indonesia khususnya dan seluruh dunia diberkahi oleh Allah dan mempunyai kontribusi besar, mempunyai manfaat, mempunyai fadilah, keutamaan yang bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.